Baik, terima kasih Mas Haji telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, mata kuliah hari ini kita mulai sekarang. Yang nanti yang terlambat hadir nanti bisa bergabung ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Untuk mata kuliah hari ini untuk pertemuan yang ke 10 ya, mata kuliah akuntansi pajak online. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Subhanahu sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah akuntansi perpajakan online. Baik, saya share mulai materinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi perpajakan online. Semoga harapan dan impian mahasiswa bisa tercapai dan semoga mahasiswa dan mahasiswi bisa lulus dengan nilai yang baik dan baik. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang SPT badan ya. Dalam mata kuliah hari ini akuntansi perpajakan online. Ketemu kembali dengan saya Pak Eka Satria Wibawa. Baik. Konsep assessment system yang telah diadakan itu telah mencakupi banyak sekali perkembangan teknologi ya. Yang dulunya laporan perpajakan kita menggunakan manual basis kertas ya, sekarang kita sudah beralih menggunakan teknologi semuanya ya. Terus ada namanya subjek pajak penghasilan dan bukan subjek pajak penghasilan ya. Sistem pemungutan pajak yang perlu kita ketahui, jadi dalam pajak penghasilan sebagai pajak langsung ya, itu secara tidak langsungnya. Nah, pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu adalah pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Itu adalah pajak langsung ya. Nah, kalau pajak tidak langsung itu dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Ya, itu adalah istilahnya pajak tidak langsung. Nah, dari kedua pengertian di atas ya dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama yang dimiliki keduanya, yaitu yang pertama penanggung jawab pajak atau wajib pajak, yaitu orang yang secara hukum yuridis formal harus membayar pajak. Yang kedua adalah penanggung jawab, adalah orang yang membayar pajak dalam arti ekonomis. Nah, yang ketiga pemikul pajak, jadi orang yang dimaksud adalah oleh ketentuan harus memikul namanya beban pajak, itu yang harus kita ketahui ya. Nah, baik, selanjutnya adalah pengertian dari subjek pajak. Nah, pajak penghasilan itu dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajaknya. Ya, itu adalah
adalah dari pengertian pajak penghasilan. Mungkin mahasiswa sudah mempunyai NPWP, maka itu istilahnya sudah sebagai wajib pajak penghasilan ya, karena yang sudah mempunyai NPWP ya otomatis dia harus melaporkan ya penghasilannya setiap 1 tahun sekali ya, wajib pajak orang pribadi ya. Badan juga sama ya, dia juga melaporkan kewajibannya penghasilannya setiap 1 tahun sekali. Kalau badan itu ada namanya laporan massa, jadi ada laporan massanya dan ada laporan tahunannya. Nah, subjek pajak orang yang dituju adalah undang-undang perpajakan untuk yang dikenakan pajaknya. Nah, subjek pajak itu meliputi apa saja? Yang pertama ada orang pribadi ya. Yang kedua, warisan yang belum terbagi ya, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu adalah ahli warisnya ya. Terus yang ketiga adanya badan ya. Terus yang keempat adanya bentuk usaha tetap atau namanya BUT ya. Itu adalah salah satu subjek pajak yang perlu kita ketahui. Nah, baik, selanjutnya adalah pengertian dari subjek pajak ya. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 dalam huruf A. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu adalah ahli warisnya. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti itu dimaksudkan agar pengenaan pajaknya atas penghasilannya yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ya, yang perlu kita ketahui perbedaannya itu sudah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2. Nah, nomor 1 wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Yang pertama, dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kalau untuk wajib pajak luar negeri, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dari tarif umumnya. Nah, selanjutnya adalah penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto ya dari tarif sepadan kecuali WPLN tersebut menjalankan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di mana BUT memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri.
Wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan namanya SPT, surat pemberitahuan tahunan ya. Terus kalau di luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifatnya final. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pajak subjektif ya. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri ya. Orang pribadi ya, mulai kewajibannya adalah saat dilahirkan berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia. Berakhirnya kewajiban pajak subjektifnya ya apabila wajib pajak tersebut saat meninggal dunia atau meninggalkan dunia untuk selama-lamanya ya. Yang kedua, warisan yang belum terbagi ya. Mulainya kewajiban subjektifnya adalah saat timbulnya warisan yang belum terbagi, yaitu adalah pewaris meninggalnya. Yang kedua, saatnya warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Yang ketiga, saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Terus saat badan tersebut dibubarkan dan tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya adalah pajak luar negeri orang pribadi, yaitu mulainya adalah saat orang pribadi menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya kewajiban adalah saat tidak lagi menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kalau subjek pajak dalam negeri badannya saat badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya adalah saat tidak lagi menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan atau menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, BUT-nya adalah saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia. Kalau berakhirnya adalah saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia. Selanjutnya adalah yang tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatika dan konsultan ya, dan pejabat-pejabat lain dari negara asing. Orang-orang yang diperbantukan ya kepada mereka yang bekerja yang bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan luar negeri. Jabatannya di Indonesia. Yang ketiga adalah negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggotanya. Yang kedua, Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggotanya. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama bukan WNI, ya. Terus yang kedua, di Indonesia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah objek pajak dan bukan objek pajak ya. Nah, sini objek pajak penghasilan yang pertama adalah setiap tambahan kemampuan dari kemampuan ekonomis yaitu penghasilannya yang diterima atau diperoleh dalam wajib pajaknya, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang keempat, yang dapat untuk konsumsinya atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baik, selanjutnya adalah kategori pasal 4 Undang-Undang PPh ya. Yang pertama, objek pajak ya. Objek pajak itu sudah diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang bersifat umum ya. Objek pajak final itu sudah diatur pasal 4 ayat 2 ya. Terus kalau bukan objek pajak itu yang dikecualikan ya. Itu yang dikecualikan adalah dalam pengenaan pajaknya. Nah, kelompok penghasilan yang perlu diketahui adalah dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis ya kepada wajib pajaknya. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan hubungan kerja, pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, ya ada penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuan notantan, ya akuntan, pengacara atau sebagainya ya. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatannya. Nah, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak atau harta tak gerak itu seperti bunga, dividen, royalti, sewa ya, ada keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha atau lain sebagainya. Itu adalah penghasilan lain-lain yang seperti pembebasan utang, hadiah atau sebagainya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis objek pajak penghasilan yang bersifatnya final. Yang pertama adanya bunga deposito atau tabungan-tabungan lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah atau undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas lainnya di bursa efek. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalian harta berupa tanah, bangunan, ya, serta penghasilan tertentu lainnya dalam pengenaan pajaknya ini sudah diatur dalam peraturan undang-undang
pemerintahan yang ya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Baik, selanjutnya adalah karakteristik PPh yang bersifatnya final. Yang pertama, tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunannya. Yang kedua, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya itu bersifat final dan tidak dapat dikurangkan. Yang ketiga, PPh final yang telah dibayarkan sendiri atau dipotong oleh pihak lain ya sehubungan dengan penghasilan tersebut dan tidak dapat dikreditkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bukan objek pajak penghasilan. Yang pertama, bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat ya. Terus ada lembaga lainnya yang sudah disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakatnya berhak disumbangkan. Terus adanya keagamaan yang bersifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, adanya harta hibah yang diterima atau oleh keluarga saudara dalam garis keturunannya itu adalah masih dalam satu garis lurus keturunannya. Itu sudah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau usaha sejenisnya yang bersangkutan. Baik, yang ketiga adalah warisan. Yang keempat adalah harta termasuk setoran ya, yang diterima ya, dalam bentuk badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modalnya ya. Baik, yang kelima adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak ya, yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Ya, baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bukan objek pajak penghasilan. Pembayaran dari perusahaan kepada orang pribadi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, ada asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa. Terus yang ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari terbatas ya, ada wajib pajak dalam negeri, ada kedudukannya dengan syaratnya adalah dividen berasal dari cadangan laba yang ditahankan. Terus adanya pasar terbatas, badan usaha atau BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham badan yang memberikan dividennya paling rendah adalah 25%. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar atau dalam pemberi kerjanya maupun pegawainya. Yang kesembilan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun atau di bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kesepuluh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham. Ada persekutuan, perkumpulan, firma, konsorsium termasuk pemegang unit serta kontrak investasi. Baik, selanjutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari modal, ya, seperti merupakan perusahaan mikro, ya, perusahaan kecil menengah yang menjalankan kegiatan sektor-sektor usaha. Terus yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua belas, adanya beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya itu sudah diatur lebih lanjut, ya, berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan. Itu yang diperoleh dari warga negara Indonesia, yaitu memberikan beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan non formal, ya. Terus tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik atau komisarisnya atau direksinya. Komponen beasiswa berdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambilnya. Yang ke-13 adalah sisa lebih atau yang diterima, ya, atau yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendidikan atau penelitian yang telah terdaftar. Itulah jangka waktunya adalah 4 tahun yang diperoleh sisa lebih berikutnya. Bantuan atau satuan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Baik, selanjutnya adalah bentuk usaha, ya. Nah, bentuk usaha ini sudah dimaksud adalah yang sudah bertempat tinggal, ya, yang didirikan di Indonesia tapi tidak di luar Indonesia, ya. Dalam ini yang perlu ketahui adalah tempat kedudukan manajemennya, cabang perusahaannya, kantor perwakilannya, ada namanya gedung kantornya dan pabriknya, ada bengkelnya, ada gudangnya yang perlu kita ketahui, ada ruang untuk promosi atau penjualan, ada pertambangan dan pengalian sumber daya alam, terus adanya wilayah kerja pertambangan minyak, gas, dan bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek kontribusi instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu adalah 12 bulan. Terus orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Terus ada agen atau pegawai dari perusahaan atau asuransinya. Terus ada komputer, agen elektronik, dan agen yang otomatis dimiliki sewanya. Baik, selanjutnya adalah biaya fiskal yang bukan dari biaya fiskal yang perlu kita ketahui. Yaitu penghasilan kena pajak, ya, dalam negeri dan BUT
yang dihitung berdasarkan penghasilan brutonya yang dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Yaitu yang pertama, biaya-biaya yang sehubungan dengan langsung dan kegiatan usahanya, penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara, atau menghasilkan yang bukan merupakan objek pajaknya. Yang kedua, termasuk biaya yang dapat dikurangkan dalam biaya penelitian dan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Ada upah, ada gaji, ada honorarium. Yang ketiga, ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Ada motivasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sepanjang harta yang disusutkan atau diamortasikan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara, dan menghasilkan objek pajak, atau adanya iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, adanya kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, terus adanya kerugian dari selisih kurs mata uang asingnya. Baik, selanjutnya adalah biaya-biaya yang dapat perlu kita kurangkan. Adanya biaya penelitian, adanya biaya beasiswa, magang, atau pelatihan yang berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam batas dan jumlah pendidikan dan pelatihan tersebut. Terus adanya piutang yang nyata-nyata dan tidak dapat ditagih dengan syaratnya telah dibebankan sebagai biaya, telah diserahkan perkaranya, atau wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih. Terus yang 9, pengeluaran untuk pajak daerah. Adanya memenuhi ketentuan undang-undang berkaitan dengan biaya. Terus adanya bukan sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikannya. Terus biaya yang dapat dikontrakan, yaitu adalah adanya biaya sumbangan atau sumbangan dalam rangka penanggungan, ada rangka penelitian, pendidikan, ada sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur struktural ya. Terus ada kompensasi kerugian bertahun-tahun yang lalu. Terus selanjutnya adalah biaya-biaya tidak dapat dikurangkan, yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal ayat 9, yaitu adanya pembagian laba. Terus adanya biaya dibebankan, dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Terus adanya pembentukan atau penumpukan dana cadangan, ya ada cadangan piutang, cadangan untuk usaha, cadangan penjaminan ya. Adanya cadangan reklamasi, adanya cadangan penutupan atau pemeliharaan. Terus adanya premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi biguna, asuransi beasiswa. Ya. Terus selanjutnya adalah beasiswa, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, adanya penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan. Terus adanya jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Terus selanjutnya adalah harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan warisan ya. Itu sudah diatur dalam lembaga zakat dan bentuknya sudah disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan. Terus selanjutnya ada pajak penghasilan, ada biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Ada sanksi administrasi seperti bunga, denda, kenaikan, serta sanksi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan.
Selanjutnya, biaya yang dapat dikurangkan adanya pajak masukan atas perolehan PKP atau JKP yang tidak dapat dikreditkan karena adanya faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan. Terus adanya biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih atau memelihara. Terus selanjutnya adanya kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan. Terus adanya PPh yang ditanggung pemberi kerja kecuali PPh pasal 26 dan seterusnya yang ditanggung oleh pajak tersebut. Yang kelima adalah penyusutan atau amortisasi, yaitu adanya metode penyusutan. Itu metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 ya, adanya metode garis lurus, jadi penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan atau perbaikan atau perubahan harta yang bersifatnya berwujud. Terus adanya metode saldo menurun, jadi metode yang digunakan menghitung penyusutan dalam bagian yang menurunkan dengan cara menentukan tarif penyusutannya. Terus waktu penyusutan dimulai, yaitu penyusutan akibat dimulai pada bulan dilakukannya. Dalam pengeluarannya ini hartanya masih dalam proses pengerjaannya. Dengan persetujuan dari penerima pajak dan wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai dari bulan yang digunakannya. Terus revaluasi atau penilaiannya, yaitu dalam dasar ini penyusutan harta telah dilakukan penilaian kembali. Jadi dasarnya penyusutan adalah dilakukan penilaian kembali apabila telah melakukan penilaian kembali akibat tersebut ya. Sejak bulan dilakukannya, dari dasar penyusutannya, masa manfaatnya dari perhitungan penyusutan itu dimulai. Terus untuk bagian tahunnya itu adanya dengan bulan sebelum bulannya dilakukannya, adanya kembali akibat tetapnya, ada dasar penyusutannya, ada sisa masa manfaat atau fiskal tetap dalam sisa manfaatnya ya. Terus adanya penyusutan fiskal ini akibat tetapnya tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali ya. Terus ini adalah contohnya dalam masa manfaat dalam penyusutan ya. Ini adalah contohnya, ada masa manfaat dalam 4 tahun, tarifnya adalah di sini adalah ada 25%, berdasarkan ini sudah ditentukan oleh pihaknya sendiri. Ada amortisasi, itu atas pengeluaran untuk memperoleh hak tak berwujud ya, dari masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakannya ya. Terus selanjutnya penghasilan yang kena pajak, adanya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan PPh. Jadi wajib pajak itu harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilannya atau namanya PKP-nya. Itu merupakan dasar penting dalam penghasilan neto. Nanti ada labanya yang akan kita gunakan untuk dalam namanya pembayaran pajaknya. Terus adanya koreksi fiskal yang dapat dibedakan ya. Terus adanya koreksi fiskal positif, jadi yang membangkitkan pertambahan ya, seperti koreksi biaya penelitian di luar negeri. Terus ada koreksi fiskal negatif, yaitu ada koreksi fiskal yang mengakibatkan berkurangnya jumlah PPh yang terutang ya. Jadi dalam ini menjadi menurunnya akibatnya pertambahannya biaya-biaya menurun penghasilannya, seperti koreksi fiskal, penghasilan atau yang bersifatnya final. Baik, selanjutnya adalah penyesuaiannya, itu biaya yang dikeluarkannya. Terus adanya dana cadangan,
adanya penggantian atau imbalan yang hubungan dengan pekerjaan atau jasa, terus adanya jumlah yang melebihi ya, terus adanya harta yang dihibahkan, bantuan atau yang disumbangkan, terus adanya pajak penghasilan dan gaji yang dibayarkan pemiliknya, terus adanya sanksi administrasi dan selisih penyusutan amortisasi dalam penyusutan provasi fiskal, terus adanya biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara yang dikenakan PPh final yang penghasilannya tidak termasuk objek pajak. Demikian dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah hadir. Ada Mas Aji, terus Mas Falahuman, Mas Luki, Mbak Tesi Tesalonika. Terima kasih sebelumnya telah hadir dalam mata kuliah hari ini di Zoom. Mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini, pertemuan yang ke-10. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih Mas Aji atas responnya. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini, dalam mata kuliah akuntansi pajakan online. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Aji, Mas Fala, Mas Luki, dan Mbak Tesi Tesalonika. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Baik, mata kuliah hari ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.